nanti dibilang nggak boleh pakai Abdul. Enggak, gini loh, ini gini, biar kita kembali ke tema, gini loh Yus, yang perlu kalian perhatikan dari sejarah Islam itu ini, sebenarnya pertumpahan darah di dalam sejarah Islam itu sebenarnya sudah ada ya di awal-awal Islam itu sendiri gitu loh, di generasi Islam terbaik gitu loh. Kita melihat yang namanya perang Jamal ya, perang Siffin, perang Karbala, bahkan kedua cucu Muhammad itu dibantai ya. Jadi Hasan dan Hussein ya, itu kan cucu Muhammad. Jadi sebenarnya kalau kamu ingin melihat sejarah Islam dan sejarah Kristen, itu kita lihat aja dari fakta gitu loh. Kalau kamu lihat misalnya sejarah Kristen, ada nggak sesama pengikut Yesus itu yang berperang gitu, saling membunuh antara Petrus dan Yohanes gitu, ada nggak mereka yang berperang bunuh-bunuhan gitu? Nggak ada. Artinya tujuan mereka itu memang tujuan rohani gitu loh, tujuan penyelamatan umat manusia gitu dari kehidupan daging ya, dari tujuan-tujuan hidup keduniawian gitu. Nah, kalau kita melihat generasi awal Islam ya, misalnya setelah sepeninggal Muhammad, ini feedback ini suara Islam. Setelah sepeninggal Muhammad, halo? Ya, setelah sepeninggal Muhammad ya, itu sesama umat muslim itu kan saling berperang-perangan gitu loh. Perang Jamal itu kan ada Tolha, ada Aisyah, ada Zubair di situ ya. Kalau si Julius mungkin nggak paham ya, karena memang saya tahu. Belum kita nggak pungkiri, sejarah kita nggak bisa pungkiri kok. Ya, perang Siffin ya antara Ali dan Muawiyah. Gimana? Ya, lanjutin aja. Antara Ali dan Muawiyah, kemudian perang Karbala. Artinya sejarah Islam itu adalah fakta bahwa sejarah Islam itu dipenuhi darah gitu loh. Ya, berapa ribu korban tewas dalam perang Jamal itu, berapa ribu korban tewas antara perang Siffin antara Muawiyah dan Ali, berapa ribu korban tewas dalam perang Karbala, sampai cucunya orang yang sangat dijunjung tinggi itu dibantai gitu loh. Bahkan sejarah Islam sendiri mencatat salah satu cucu Muhammad itu kepalanya dipenggal gitu loh. Ini padahal itu cucu Muhammad gitu loh. Bayangkan gitu terhadap cucu Muhammad itu seperti itu gitu. Ini sejarah Islam gitu. Nggak, artinya gini Yus. Kita melihat padahal statement Muhammad sendiri mengatakan bahwa generasi yang terbaik di dalam Islam itu adalah generasi para sahabat itu, generasinya dia gitu. Sementara Ali, Aisyah, Zubair, ya, Tolha, Muawiyah itu generasi para sahabat. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin Muhammad mengklaim bahwa generasinya dia itu generasi terbaik, sementara ya kita lihat secara mereka saling bunuh gitu loh. Dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, dalam perang Karbala gitu. Itu aja sih dari saya. Itu yang membedakan sejarah Islam dan sejarah sedikit nih Bang Julius. Boleh, nanti habis Bang Hafid baru saya. Silakan Bang Hafid. Iya. Jadi begini ya. Yang pertama, saya masih konsisten ya dengan statement saya yang tadi itu ya, yang saya katakan bahwasanya tidak ada penelitian, baik itu penelitian eksperimen, penelitian komparatif, yang mengatakan ada korelasi antara agama dan perkembangan ilmu pengetahuan, itu tidak ada. Kalau ada hanya klaim-klaim subjektif. Karena sebuah hipotesis dalam metodologi penelitian itu harus dibuktikan, harus diperkuat, atau dimulai dengan landasan teoritis. Nah, landasan teoritisnya tidak ada yang membahas masalah itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai sejarah yang dikatakan Bang Edis tadi. Sejarah Balkan itu sejarah berdarah itu Bang. Sejarah kekristenan dengan Islam. Dan seluruh pakar-pakar sejarah Eropa itu mengatakan ada kaitannya dengan agama. Saya interupsi sedikit, karena nggak nyambung. Sebentar, Gini, ya. Yang saya bahas itu murid-murid Yesus gitu loh. Nanti abang, biarkan dulu Bang. Abang tanggapi. Iya, nanti abang tanggapi. Bukan, yang saya maksud itu murid-murid Yesus dengan pengikut Muhammad gitu loh. Bukan orang Balkan, nggak ada hubungannya gitu loh. Oke. Iya, nanti abang tanggapi ya. Saya tanggapi masalah itu. Yang pertama begini,
memang generasi terbaik para sahabat, ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah itu, setiap sahabat itu memang memiliki beberapa kekurangan, tapi tidak bisa kita menutupi sekian banyak kebaikan yang mereka hasilkan gitu. Sekarang pertanyaannya begini ya Bang Edes ya. Dalam kekristenan ya, itu bapak-bapak gereja itu bisa dikategorikan orang suci. Kenapa? Karena mereka yang mengkanonisasi Alkitab pertama. Kemudian mereka yang menyusun konsep Tritunggal, baik itu dari Konsili Nicea pertama sampai yang akhir. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak gereja pernah nggak membuat sebuah kebijakan yang bisa dikatakan kebijakan itu kebijakan yang mengakibatkan terjadinya tragedi berdarah. Nah, kalau seandainya ada orang Kristen yang menolak, mengatakan, oh Bapak gereja itu kan bukan orang suci, cuma manusia biasa, bukan rasul. Nah pertanyaannya, mereka mengklaim demikian karena Bapak gereja juga pernah melakukan gereja-gereja klasik itu dan tragedi-tragedi berdarah terkait teologis gitu. Nah kalau dikatakan mereka bukan orang suci, lah kenapa kanonisasi dari mereka itu diterima? Jadi konsekuensinya kalau mengatakan mereka bukan orang suci, ya jangan diambil Alkitab yang telah mereka kanonisasi. Artinya orang suci sendiri dalam kekristenan juga melakukan tragedi berdarah, inkuisisi, kemudian ya masalahnya begini, masalahnya gitu ya. Ya, masalahnya gini Bang Hafid. Tunggu. Terakhir, ini saya bentar Bang Edes ya. Itu yang pertama Bang Edes ya. Kemudian yang kedua, ini saya sering ya mendengar narasi-narasi seperti ini. Nah sekarang begini, kekristenan itu kan berakar dari perjanjian lama. Perjanjian baru itu berakar dari perjanjian lama. Di perjanjian lama itu, orang Kristen mayoritas mereka mengakui kisah-kisah yang ada dalam perjanjian lama itu, apapun bentuknya itu. Termasuk genoksida bangsa Amalek yang diinisiasi oleh Tuhan. Dan banyak kisah-kisah yang semacam itu. Nah pertanyaannya, kalau seandainya kekristenan mengklaim bahwa sejarah berdarah, peperangan dalam Islam itu adalah sejarah yang dalam tanda kutip tidak bermoral, biadab. Pertanyaannya, Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru itu sama atau tidak? Kalau sama, maka konsekuensinya Kristen harus mengakui apa yang mereka lontarkan terhadap Islam gitu. Iya, agak sedikit enggak. Oke, saya tanggapi ya. Biar nggak terlalu panjang, ini udah panjang banget ini. Silakan. Oke. Mungkin saya juga mau nambahin dikit aja, nanti baru Edis tanggapi ya. Saya dikit aja ya. Kalau bicara generasi terbaik ya, di setiap generasi terbaik musuhnya pasti akan yang terbaik juga ya. Saat generasi terbaik kapan nih gue, Julius? Oke, tunggu biar habis nih. Jadi kalau kita bicara generasi terbaik dari Tuhan, maka generasi terburuk dari setan juga akan diberikan oleh setan, akan disiapkan oleh iblis untuk melawan generasi terbaik yang dari Tuhan. Itu udah pasti. Jadi dua sisi selalu ya. Jadi saya rasa kenapa bisa sampai cucu dari orang yang sangat diagungkan itu berani mereka lawan, karena mereka di bawah iblis ya. Mereka juga dipimpin oleh setan-setan untuk melawan itu yang pertama. Kedua, kalau Edis pinginnya bahas zaman murid Yesus kok nggak ada kisah berdarah ya, mungkin karena Edis nggak punya duit, dia nggak selingkuh gitu. Tapi 10 tahun lagi saat Edis sudah kaya, dia pergi selingkuh, main cewek gitu. Jadi apa bisa dibandingkan Edis dulu sama Edis sekarang? Ya, permasalahannya gini, saya jawab ya. Udah panjang banget loh dari tadi. Satu yang jawab dua orang. Gua ngomong nggak sampai 5 menit, Dis. Gua ngomong nggak sampai 5 menit, boleh kau cek. Dari tadi udah panjang banget nih. Ya, jadi gini, intinya gini. Seandainya ya saya misalnya menikung seperti itu. Masalahnya tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa saya ini adalah suami yang terbaik. Kalau bapak-bapak gereja melakukan kesalahan, nggak ada yang mengkonfirmasi bahwa mereka itu generasi terbaik. Nggak ada yang mengkonfirmasi kalau orang-orang Kristen di Balkan, orang-orang Kristen di Eropa, orang Kristen di Amerika itu generasi terbaik. Kau tadi bilang katanya pengikut Yesus jadi apa namanya? Kau jangan menjilat ludahmu sendiri, katanya apa yang ikut itu. Ini masalahnya gini. Masalahnya Muhammad itu mengatakan bahwa generasi Islam yang terbaik itu adalah generasi yang hidup di zaman dia, para sahabat gitu loh. Bukan generasi Islam yang sekarang, bukan orang yang perang di Suriah sana.
Makanya kalau saya katakan orang Islam yang berperang di Suriah sana, saya nggak mendapat legitimasi. Muhammad tidak pernah membenarkan bahwa mereka itu generasi Islam terbaik. Tapi Muhammad dalam hadis mengatakan, generasi Islam yang terbaik itu adalah yang hidup sejaman dengan dia. Tapi faktanya, bunuh-bunuhan gitu loh. Antara perang Jamal, Muawiyah dan ini, perang Siffin, ya perang Karbala. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita percaya ya bahwa mereka itu generasi terbaik, tapi di saat yang sama ternyata terjadi konflik, terjadi saling bunuh, ribuan korban tewas di antara mereka. Bahkan kalau kita belajar sejarah perang Jamal sendiri, itu antara Ali ya menantu Muhammad dengan istri Muhammad, Aisyah, itu berkonflik dalam perang Jamal. Apakah ini generasi terbaik yang dimaksudkan oleh Muhammad gitu loh? Nah, itu kan karena fitnah terjadinya perang Ya, itu. intinya generasi Adu terbaik domba. itu dipertanyakan Tunggu. gitu loh. Bagaimana Ya, kita percaya itu generasi terbaik? Ya, jadi gini Dis, ya kamu harus tahu dulu definisi generasi terbaik. Ya, kamu harus tahu dulu definisi generasi terbaik. Apakah generasi terbaik ini artinya mereka ini orang suci, orang yang nggak mungkin buat salah? Bukan. Generasi terbaik adalah apa yang mereka lakukan itu sangat luar biasa. Itu terbukti di zaman mereka Islam itu luar biasa perkembangannya ya. Itu fakta sejarah. Islam menguasai dunia saat itu, betul nggak Dis? Dia menguasai sampai ke Mesir. Ya, artinya tidak salah. Gini, saya jawab ya. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar, gantian dong. wah, potong terus nih. Saya jadi gini, maksudnya gini. Kau menguasai panggung, itu persoalannya, Dis. Kalau ada dari pihak kami ngomong, jangan kau potong-potong. Kau diberikan leluasa untuk ngomong, berlika-liku, berretorika, kami biarkan. Giliran kami ngomong, kau kepanasan. Oke, lanjut. Jadi jelas ya, generasi emas itu bukan dikatakan gara-gara generasi emas mereka nggak akan saling berperang, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada fitnah gitu, nggak ada gitu. Kita tahu ya, orang yang makin banyak kebaikannya, orang yang makin suci, ya makin bertakwa, cobaannya makin besar. Setan nggak akan mengganggu Edis karena setan tahu Edis temannya, ngapain lagi Edis dicobai. Ya, Edis nggak dicobai, dia udah jadi teman setan, ngapain dicobai? Yang dicobai itu orang-orang yang hidupnya benar. Kayak misalnya Ustadz Alwan yang dicobai gitu kan, supaya Ustadz Alwan nih jadi menyimpang, ya Ustadz Alwan nih dibuat susah hidupnya, ya biar dia kepikiran buat jahat untuk cari duit, dia akan dicobai. Begitu juga generasi terbaik, cobaannya pasti akan lebih banyak. Generasi terbaik itu cobaannya lebih banyak, tapi fakta sejarah membuktikan saat zaman itulah Islam berhasil ya. Oke, lulus nggak mereka? Lulus nggak mereka dalam cobaan itu? Hah? Lulus nggak mereka dalam cobaan itu? Terbukti Islam membesar nggak zaman itu, Dis? Pengaruh Islam bukan para sahabat yang dikatakan generasi terbaik itu lulus cobaan nggak mereka? Definisi lulus kamu apa dulu? Kalau kamu melihat dari definisi kamu, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, mereka berhasil menyebarkan Islam, ya, menyebarkan Islam sampai ke wilayah sangat luas. Kamu harus tahu, gini, menjadi pertanyaan yang harus kamu teliti sekarang itu gini, apakah Islam itu gerakan politik atau agama? Itu harus kamu teliti gitu loh. Kamu harus memeriksa itu. Kita nggak bisa memilih dua-dua hal itu sepakat. Gini, begini Yus, kalau kamu baca di dalam Quran, di dalam Al-Fat ya, ayat ke-29, dikatakan orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu keras terhadap orang kafir. Nah ini poinnya. Tetapi